MotoGP akhirnya kembali ke Indonesia setelah absen 25 tahun lamanya. Setelah dulu sirkuit Sentul juga pernah menjadi sirkuit andalan Indonesia. Namun sekarang Indonesia mempunyai sirkuit baru bernama Pertamina Mandalika Circuit yang selalu siap dijajal oleh para pembalap kuda besi tersebut. Tapi, di video kali ini kita nggak akan membahas tentang sirkuitnya ya, melainkan pembalap MotoGP tahun 70-an yang berasal dari Indonesia. Pertanyaannya, emang ada bang? Untuk jawabannya, jelas ada. Indonesia juga dulu pernah memiliki para pembalap yang cukup diperhitungkan di kancah balap dunia. Dan spesial untuk kali ini, kita akan membahas dari MotoGP dulu. Jadi siapa sih pembalap MotoGP asal Indonesia yang akan kita bahas? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Pada tahun 1960 hingga tahun 1970, merupakan masa jayanya ajang balap motor di Indonesia. Terbukti dengan begitu banyaknya event dan kejuaraan-kejuaraan dari tingkat regional hingga nasional. Lalu tepatnya pada tahun 1961, pembalap muda Benny Hidayat yang ketika itu baru menginjak usia 16 tahun, memutuskan untuk terjun ke ajang balap motor dengan berbekal motor CB72 yang diberikan ayahnya dan mulai balapan di kelas junior di daerah Curug, Banten. Dan benar saja, kepercayaan dari sang ayah terbayar lunas dengan keberhasilannya, di mana Benny muda berhasil meraih juara di balapan pertamanya tersebut. Lalu cerita berlanjut di tahun 1965, Benny Hidayat sempat berhenti dalam meniti karirnya sebagai pembalap profesional. Hal ini dikarenakan sang ayah, yang merupakan orang pertama kali mendukung Benny Hidayat untuk balapan, meninggal di usia 40 tahun. Tapi di akhir tahun 1966, Benny mendapatkan sebuah kesempatan emas, di mana pabrikan asal Jepang memberikan tawaran kepada Benny untuk menjadi pembalap tim mereka, yakni tim Yamaha. Benny yang saat itu ditawari untuk menjadi pembalap Yamaha sempat bingung, hingga akhirnya luluh oleh tawaran dari tim Yamaha dan memutuskan untuk bergabung. Dan lebih kerennya lagi, pada tahun yang sama tersebut Benny langsung membuktikan skill dewanya kepada Yamaha dan para pesaingnya dengan menjadi pemenang. Sejak saat itulah Benny Hidayat terus menarik gasnya untuk semakin melesat di berbagai ajang balap motor yang dia ikuti. Tentunya, perjuangan The Legend of Benny nggak semudah yang kita pikirkan juga loh, karena pada saat itu banyak juga pembalap bertaraf nasional seperti Cecep Haryana, Saksono SA, Sidarto SA, Beng Siswanto, Aswin Bahar, dan segudang pembalap berpengalaman lainnya yang menjadi pesaing berat bagi Benny. Tapi karena kehebatan dan bakatnya dalam dunia balap, Benny berhasil menjuarai Indonesian Grand Prix back to back selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 1969, 1970, dan 1971. Dengan prestasi yang berhasil ia raih, pada tahun 1970, Benny Hidayat beserta pembalap Indonesia lainnya tampil di Macau Grand Prix. Tentunya, kesempatan besar ini tidak disia-siakan oleh para pembalap dari Indonesia. Dan dengan modal dan persiapan seadanya, para pembalap yang membawa nama Indonesia tersebut terbang ke Macau. Dengan begitu banyaknya pembalap berprestasi dari mancanegara, tanpa disangka-sangka Benny sebagai pembalap dari Indonesia berhasil keluar sebagai juara di Macau Grand Prix 1970. Sekaligus mencatat namanya sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil keluar menjadi juara di Grand Prix Macau. 17 tahun meniti karir di atas motor balap, Benny berhasil membawa pulang sederet prestasi dari tingkat nasional hingga ke tingkat internasional. Sampai pada titik tahun 1978, Benny Hidayat yang kala itu berusia 33 tahun memutuskan untuk pensiun dari dunia balap. Namun sangat disayangkan, keputusan dan karir dari The Legend of Benny sendiri tidak memiliki penerus. Tetapi di usia senjanya saat ini, beliau selalu memiliki legasi atau warisan dan harapan agar kiprah para pembalap nasional yang dulu berlaga di ajang balapan internasional bisa dilanjutkan oleh para pembalap muda tanah air. Semoga kedepannya kita sebagai generasi muda bisa membanggakan para senior-senior kita yang pernah berprestasi. Dan yang jelas, semoga pemerintah dan pejabat yang bertugas mau berusaha melek akan bakat-bakat SDM Indonesia yang sebenarnya sangat bisa bersaing bahkan mendominasi dunia di banyak sektor, terutama MotoGP dan Formula One. Seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, ini dia list teman-teman yang udah support kita via Saweria di minggu ini. Yang pertama ada Romi Rizky, Rido Agung Pratama, dan juga jagoketik.com lagi. Seperti biasa, terima kasih untuk support kalian, baik yang berdonasi dan juga teman-teman yang selalu meramaikan channel ini.
Dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan, dimudahkan prosesnya, serta dilipat gandakan. Amin. Dan oke, kita rasa itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, langsung aja teman-teman ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri dan thanks for watching.